Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Lahir Telo Baru, edisi Rabu 7 Oktober 2020. Mari kita bersama-sama mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita pagi hari ini untuk mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan bersama-sama mengawali semuanya itu dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita sama-sama berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kasih dan perkenaan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami boleh menyambut hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Semua itu oleh karena Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kami. Dan untuk mengawali seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan membuka akal dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan pagi hari ini Tuhan, itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berfirmanlah kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-37. Mari kita bersama-sama mengikuti dalam hati dan saya akan membacakan untuk kita. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu
pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Amin firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, kita mengerti dan kita memahami dan kita melakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari pembacaan kita, tema yang akan kita renungkan bersama, pikiran yang tersesat. Lan bahasa Toraya Pak Tangaran Pusah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang penulis spiritual asal Kanada bernama Eckhart Tolle. Dalam bukunya A New Era menuliskan bahwa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 terjadi kesesatan berpikir manusia. Nah, ketika pikiran manusia tersesat, ia akan kehilangan kesadaran. Padahal kesadaran sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas kebijakan manusia. Cara berpikir negatif akan mudah mendorong orang melakukan hal-hal yang negatif pula. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berpikir positif akan mudah juga melakukan hal-hal yang positif. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi ketika memikirkan Yesus secara negatif. Akibatnya, mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saat banyak orang percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, mereka justru tersinggung dan berujung pada konspirasi antara imam-imam kepada imam-imam kepala dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Kayafas sebagai imam besar memandang Yesus sebagai provokator. Ketika mengetahui hal itu, bagaimana reaksi Yesus? Yesus memilih untuk menyingkir dari hadapan publik. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus takut? Tidak. Yesus memilih untuk tinggal bersama murid-muridnya di Efraim dalam rangka menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus mempersiapkan hati murid-murid bahwa sebagai pelayan tidak selalu hal baik yang dilakukan akan ditanggapi positif oleh orang lain.
Memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang untuk tidak tersesat, tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak ikut sesat. Kesadaran untuk tetap mengendalikan pikiran agar tidak tersesat akan menolong kita untuk tetap berlaku baik dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam pelayanan. Amin firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama kembali berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, karena Tuhan sudah perkenankan kami di pagi ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh terbatas Tuhan dalam kami memahami firman-Mu. Namun Roh Kudus Tuhan yang akan terus membuka akal dan pikiran kami, sehingga dalam kehidupan kami terus mengendalikan pikiran kami secara positif, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang negatif, sehingga kami tetap dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap pekerjaannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memelihara dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk anak kekasih kami, Meme, yang sedang berjuang dalam mencari kesembuhan yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Jamalah tubuhnya Tuhan. Berkati setiap upaya perawatan, makanan dan minuman, kasih sayang dari segenap keluarga, terkhusus kedua orang tua. Biarlah Tuhan berkati itu sehingga itu boleh menjadi kesembuhan, pemulihan bagi anak kekasih kami Meme. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Dr. Andus Semian Pataru, Ibu Marta, Nyonya Yohanes Loli yang sedang berobat jalan, bahkan yang belum kami sebutkan namanya, yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan dan memberkati. Pemulihan yang sempurna Engkau nyatakan bagi mereka Tuhan, sehingga oleh perkenaan Tuhan mereka menikmati kekuatan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini Tuhan peliharakan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh lewati dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati setiap keluarga ketika kembali dari tempat kerja masing-masing, sehingga boleh tiba di rumah bersama dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan dalam pergumulannya, dalam persiapan pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati.
Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperkara di dalamnya, khususnya dalam situasi dan kondisi saat ini yang terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintah kami, sehingga terus dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apa yang direncanakan ke depan, khususnya keamanan, bila kami terus nikmati, sehingga kami pun tetap aman di dalam mengerjakan tugas kami, bahkan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, untuk setiap pelayanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati pelayanan kami, setiap talenta kami Tuhan berkati, sehingga kami tetap pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa ungkapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Demikianlah untuk renungan harian Toraja pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Salam sehat.